Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya Dani Karmila dengan fasilitator Ibu Dini Siti Anggriani dan pengajar praktik Ibu Siti Sofia. Saya kali ini berperan sebagai coach dan rekan saya sebagai observer, Elis Sulistinwari. Saya sebagai Uci, Ahdi Nurhadi. Selamat menyaksikan hasil coaching kami pada siang hari ini. Siang Ibu Danik. Selamat siang Ibu Elis. Pada siang hari ini Bu Danik akan melakukan proses coaching dengan Pak Ahdi. Oke, kompetensi apa saja yang akan Ibu tampilkan pada coaching siang ini? Kebetulan kompetensi yang akan saya sampaikan itu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali. Kemudian jangan lupa juga ya Bu, nanti akan Ibu lakukan alur tirta ya. Oke, semoga sukses Ibu. Silahkan Ibu lakukan proses coaching dengan Pak Ahdi. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu Is. Selamat siang. Selamat siang Pak Ahdi. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, luar biasa itu. Saya merasa bahagia. Ya, merasa bahagia. Kebetulan kemarin saya kepo nih lihat status atau story-nya Pak Ahdi nih. Kok kayaknya ada yang dipikirkan. Jadi kenapa itu Pak? Ataukah ada problem nih di sekolah atau di mana? Bahagia lah karena sudah jadi kalau memang ketika problem kemarin itu memang saya kan sebagai guru muatan lokal bahasa ya. Memang ketika melakukan pembelajaran, karena memang pembelajaran bahasa mencakup 4 poin, yaitu mendengarkan, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Namun ketika di kelas 1, 2, 3, 4 ada beberapa siswa yang memang perlu penanganan khusus, di mana mereka ketika dilakukan untuk menulis sangat lama, dan ternyata bukan masalah menulis, tapi faktor utamanya adalah satu, yaitu membaca. Anak tersebut mengalami beberapa kasus tidak mampu membaca dengan baik dan benar. Sebelum kita sharing-sharing atau diskusi yang lebih lebar lagi nih, dengan kita nanti sharing-sharing ini, kira-kira apa harapan Bapak nih? Atau tujuan Bapak setelah kita bersharing-sharing ini? Sebenarnya kalau tujuan dari saya sih temunya menemukan solusi tentang apa nih yang kira-kira bisa saya lakukan. Pertama solusi, kedua apa yang bisa saya lakukan, aktivitas apa yang kira-kira bisa membantu untuk kelancaran KIBM selanjutnya sehingga ada peningkatan pada peserta didik saya gitu. Ya memang peningkatannya walaupun tidak signifikan tapi bisa mengikuti untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu Ibu. Baiklah, saya akan mencatat poin-poin permasalahan Bapak Ahdi agar nanti bisa sedikit saya ketahui gimana sih permasalahan Pak Ahdi. Terus selain itu mendapatkan solusi, adakah harapan lain nih dari Pak Ahdi? Mungkin ada harapan lain yang mau diharapkan setelah kita diskusi kali ini selain mendapatkan solusinya. Selain mendapatkan solusi, mungkin harapan selanjutnya adalah hal ini tidak terulang kembali ke angkatan selanjutnya. Cukup terputus, maksudnya mungkin itu adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai guru atau pendidik untuk memutus bahwa udah sampai angkatan saya saja, selanjutnya siswa mampu membaca sehingga untuk tahap selanjutnya mereka mampu mengikuti proses pembelajaran dalam konteks pembelajaran bahasa. Iya ya Pak Ade, sekarang boleh Bapak ceritakan nih yang Bapak rasakan saat terkait dengan pembelajaran di kelas Bapak nih. Jadi dengan siswa itu terkait pembelajaran di kelasnya bagaimana ya? Jadi memang sebelum melakukan pembelajaran sebenarnya kita mencoba menganalisis dulu nih. Misalnya ketika kelas rendah 1, 2, 3 saya menulis huruf abjad A, B, C, D. Kita dicek ternyata mampu, ganti ambil persuku kata. Persuku kata memang kadang-kadang ketika kita tuh kesalahannya adalah persuku kata, kemudian per kata, per kalimat, tetapi kadang-kadang tidak per individu langsung, tapi per
baris, misalnya baris ini, terus kelihatan ada anak yang tidak bisa, seakan-akan nggak bingung, dan yang lainnya baru dites per satu. Kemudian ditanya apakah mereka mampu baca atau enggak. Kalau misalnya kata orang ada yang bisa baca, kita tes dulu. Jadi kita mengukur tahapan mana mereka, apakah per suku kata, per kata, atau per kalimat. Nah, dari situ mulai ada, dari analisis tersebut saya melakukan tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut itu mengidentifikasi per individu yang kesulitannya, di tahap mana mereka proses membacanya. Kemudian memang di sekolah SD ada ini disediakan untuk buku baca dan per tahap, ada yang per suku kata, misalnya a, ibu, babi, ibu gitu. Ada juga yang per kata, dan nanti ada yang per kalimat. Nah, memang kalau kesulitan siswa ada yang tahap, kalau kelas 1 kesulitannya mungkin masih ada beberapa yang tidak mengenal huruf, tapi ketika udah kelas tinggi biasanya kesulitannya adalah tahap dari suku kata menjadi kata seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tindak lanjutnya setelah dianalisis mereka membeli fasilitas tersebut, saya akan melakukan bimbingan secara per individu di luar jam kegiatan pembelajaran. Nah, memang kesulitannya adalah satu, kadang-kadang ketika mereka mengalami kesulitan dalam membaca, ada yang memang dia percaya diri untuk mau belajar, ada yang tumbuhnya adalah minder dan malu. Nah, kalau yang minder dan malu, saya akan langsung counseling dengan maksudnya itu adalah saya bina, memberikan motivasi lebih kepada anak tersebut. Setelah dia anak tersebut dikasih motivasi lebih, kemudian di luar jam, bahkan kalau bukan di luar jam, di jam-jam istirahat, saya karena istirahat juga 2 kali, saya minta untuk 15 menit sajalah untuk mereka membaca di mana, diarahkan. Jadi minimal per hari mereka istirahat itu terpakai untuk belajar membaca. Ya, kalau dengan kondisi tersebut nih ada kesulitan untuk membaca, jadi setidaknya apa yang membuat Pak Ahdi bagaimana nih? Atau mungkin berpengaruh dengan siswa lain atau mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri? Kalau pembelajarannya per individu atau menggunakan metodologinya adalah bukan menggunakan problem solving atau contextual based learning atau tidak menggunakan project based learning, maka tidak terlalu menonjol gitu. Tapi ketika tugasnya individu, maka akan sangat terlihat sekali ketertinggalan anak tersebut. Ketika melakukan kegiatannya dari berkelompok, mereka sudah mulai tertutup dengan orang-orang yang mampu untuk membacanya. Walaupun memang kelihatan dia masih, ya mungkin ada yang masih yang merasa kekurangan. Mungkin selain hambatan-hambatan itu, apakah ada hambatan-hambatan lain, Pak? Kalau hambatan lain sih tidak ada, Bu. Mungkin satu lagi, Bu. Karena mungkin dulu Sumatera, saya juga harus mesti melakukan koordinasi dengan orang tua. Dulu punya waktu hanya 4 jam di SD itu, dan 18 jam itu di luar sekolah atau enggak keluarga dan masyarakat. Nah, di situ mungkin kita belum melakukan koordinasi dengan orang tua. Tapi pernah beberapa siswa yang dilakukan koordinasi mungkin karena faktor ekonomi, sehingga kadang-kadang dicek orang tuanya malah dikenali, jadi ada yang terurus. Oke, berarti sudah itu ya poin-poin dari permasalahan si Pak Ahdi ini. Saya mencatat beberapa dari penyampaian yang Pak Ahdi itu, mungkin dari pembelajaran mandiri perlu ya untuk meningkatkan kompetensi dalam dia membaca nih. Bahkan mungkin selain itu bisa juga dengan konseling orang tua. Tapi selain itu menemukan dengan Pak Ahdi mudah menemukan penyebabnya, dan sekarang sudah kira-kira tahu nih solusi yang mau dilakukan. Untuk kedepannya, supaya murid-murid Pak Ahdi ini bisa membaca lagi, kira-kira apa yang mau Bapak laksanakan ini untuk rencana kedepannya? Ya, setelah analisis tersebut sebenarnya selain memberi jam tambahan, dan itu apa lagi ya,
untuk sampai di saat ini belum menemukan solusi lain, hanya untuk jam tambahan. Jadi kalau pas dengan kondisi keluarga juga belum, tidak semuanya mendukung gitu, sehingga ya otomatis kita sendiri menarik jam tambahan di luar. Jadi memberikan jam tambahan itu setidaknya yang paling relevan yang mau akan dilakukan ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembelajaran Pak Hadi. Terus itu satu rencana besar ya, rencana yang memenuhi untuk kebutuhan murid yang kita berpihak pada murid nih. Terus Bapak sudah tahu penyebabnya, sudah tahu penyelesaiannya dan akan direncanakan tersebut nih ya. Dengan begitu komitmen Pak Hadi sendiri untuk melakukan tugas-tugas itu seperti apa itu? Kalau komitmen saya, sebenarnya komitmen itu kan namanya juga komitmen, tentu tidak sendiri. Komitmen itu biasanya dilakukan antara minimal juga dengan lingkungan sekolah juga. Sehingga tentu untuk menjaga komitmen itu perlu dengan pengawasan, pemantauan, dan kerjasama dari satu guru dan guru yang lain. Nah, memang komitmen itu ya karena memang perlunya ada interaksi sosial juga, sehingga saya pun membutuhkan orang-orang seperti dari sekolah yang tentunya ketika mengalami kegiatan tersebut kita komunikasikan. Kalau kita juga punya idenya pun seperti itu, bagaimana nih dengan guru karena di SD ya, kalau sekolah mendukung atau tidak, kalau memang mendukung berarti lanjutkan. Terus kita ngobrol dengan guru kelas, biasanya juga selain dari kita, guru kelas juga memberi mungkin ada teknik lain yang akan memberi tambahan, sehingga kita saling mencoba melengkapi saja gitu. Nah, dari hal itu memang iya ada beberapa siswa yang memang mengalami peningkatan selama 1 tahun yang tadinya awalnya malu karena mau masuk ke kelas tinggi, nggak mau baca, terus kita lakukan bimbingan pelan-pelan, kita motivasi, akhirnya mereka mau membaca. Nah, dari mulai berani dulu, kemudian akhirnya sekarang dia sudah mulai lancar membaca dan mampu mengikuti pembelajaran. Untuk konteks jenis bacaan pun dia sudah mampu. Ya kalau kelas SD mungkin teks-teks sederhana gitu, tapi dia mampu mengambil cerita-cerita yang dari situ bisa dia pahami, bisa disampaikan. Memang kalau misalnya ditanya butuh berapa lama proses ataupun butuh berapa waktu, ya kalau memang butuh berapa waktu prosesnya kita tidak bisa memperkirakan karena per orang pun daya serapnya kadang-kadang berbeda dan motivasinya pun berbeda. Jadi semoga sukses nanti untuk perencanaan kedepannya, semoga pembelajarannya makin meningkat lagi, siswanya makin pandai untuk membaca, baik itu di tingkat kelas kecil maupun tingkat besar. Sukses selalu ya Pak Hadi, saya tunggu kabar berikutnya sebagai peningkatan dari hasil pembelajaran yang Pak Hadi akan lakukan. Jadi terima kasih atas kesempatan untuk dilakukan coach training sama Ibu. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan itu ternyata menggali informasi dan ya. Itu saja Ibu. Ya, sama-sama Pak Hadi. Sukses selalu Pak Hadi. Ya, Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang. Dani tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Hadi, itu sudah sangat luar biasa ya Bu Dani. Tadi apa saja yang sudah dilakukan dalam teknik coaching tersebut? Saya sudah menggunakan teknik model alur kita dengan kita menentukan tujuan. Jadi harapan dari si coaching ini apa nih setelah kita melakukan coaching. Terus itu identifikasi dan juga rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya. Jadi tetap menggunakan alur kita dalam. Jadi ya, saya lihat juga sepertinya Bu Dadik sudah menguasai teknik tersebut ya, tadi juga sudah sangat lancar sekali. Kemudian indikator apa Bu untuk ketercapaian teknik coaching tadi? Apa yang Ibu lihat dari indikatornya?
dengan ketercapaian atau mungkin kita menggunakan teknik 3 kompetensi inti tadi ya Bu ya, dengan kita menggunakan kehadiran penuh, saya memperhatikan dengan mengikut penuh dengan mendengarkan aktif apa yang disampaikan Pak Ahdi dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk Pak Ahdinya supaya jadi akhirnya apa yang diharapkan tercapai nih. Oke, ya saya lihat juga seperti itu ya. Ibu sudah sangat baik ya untuk penguasaan teknik coaching ini dan sangat luar biasa bagus. Jadi tadi juga saya lihat coachingnya itu benar-benar bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya gitu dengan ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot gitu sehingga harapan yang ada pada coach itu tadi bisa terjawab ya, bisa tersampaikan, bisa termaksimalkan gitu. Kira-kira kompetensi apa Ibu yang akan ingin terus ditingkatkan nih dalam teknik coaching ini? Tentunya 3 kompetensi inti harus kita tingkatkan terus sambil kita meningkatkan diri untuk selalu berlatih atau mungkin coaching dengan rekan sejawat maupun dengan murid karena biar kita semakin terlatih untuk mengerti dan mendengar orang lain. Bagus ya, ya betul sekali Bu. Jadi udah sangat bagus ya untuk teknik coaching ini. Oke, nanti kita bisa sharing lagi untuk teknik coaching berikutnya. Terima kasih Bu Dani. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Sulistinwari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Dengan fasilitator Ibu Dini Siti Anggraini, pengajar praktik Ibu Siti Sofia. Di sini kami akan melakukan praktik coaching yang saya sendiri sebagai coach Elis Sulistinwari, kemudian rekan saya di sini Ibu Hadi sebagai officer. Dan sebelah sini Ibu Dani Karmila sebagai coaching. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan praktik coaching siang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Saya hari ini sehat ya. Pada kesempatan ini saya menanyakan kesiapan Anda dan kesiapan sebelum melaksanakan coaching. Pada kompetensinya saya akan berusaha menghadirkan kehadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan secara aktif, kemudian satu lagi akan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, luar biasa ya. Terus bagaimana dengan nanti akan tekniknya atau apakah mulai kita? Tentunya dengan teknik yang sudah kita ketahui dengan menggunakan alur kita terkait dengan tujuan, kemudian diidentifikasi dari segala permasalahannya, kemudian tanggung jawab, dan satu lagi rencana aksi. Oke, luar biasa. Kalau gitu selamat bekerja ya Ibu ya. Iya. Untuk melakukan coaching dan ya, pokoknya selamat bekerja untuk menjadi coach, laksanakan coaching. Iya. Terima kasih Pak Hadi. Oke, selamat siang Ibu Dani. Selamat siang Bu Is. Alhamdulillah ya pada siang hari ini bisa bertemu lagi ini dengan Bu Dani, kita bisa sharing-sharing lagi gitu. Dan sebelumnya saya berterima kasih nih Bu Dani mau hadir ke sini, mau sharing dengan saya gitu. Kira-kira Bu Dani mau sharing tentang apa nih pada siang ini? Ya nih Bu, sebelumnya saya ingin sharing-sharing dengan Ibu, berharap dari diskusi kita nanti tujuan yang saya harapkan tercapai. Oke, kira-kira tentang apa tuh Bu? Setelah diskusi ini semoga saya bisa menemukan jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas. Oke, jadi Ibu ini pengen permasalahan yang ada di kelas ini bisa teratasi gitu. Memang masalah seperti apa? Ya. Jadi selain diskusi itu, saya berharap bahwa saya setelah mendapatkan solusi nanti bisa dapat menerapkan hasil diskusi itu supaya pembelajaran saya lebih baik lagi. Jadi begini, pandemi COVID berlangsung itu kan
sudah hampir, setidaknya sudah kembali normal lagi ya pembelajaran, sudah mulai penuh lagi, tetapi masih ada nih beberapa siswa atau murid yang belum penuh mengikuti pembelajaran. Jadi sudah penuh pembelajarannya, tapi siswa tersebut belum penuh. Kenapa belum penuhnya? Jadi masih ada anak-anak atau murid-murid itu yang diamnya dalam pembelajaran itu tidak mengumpulkan tugas atau mungkin terlambat dalam mengumpulkan tugas. Setelah adanya COVID itu, jadi anak-anak itu motivasinya kurang gitu ya Bu ya. Jadi walaupun sudah ada yang hadir di kelas, namun masih ada saja siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas, betul ya, seperti itu ya. Oke, kira-kira presentasinya itu ada berapa siswa itu Bu yang dia tidak tepat dalam mengumpulkan? Kalau selama ini setelah pandemi sudah mulai normal lagi ya, setelah pandemi itu jadi sekitar ada 30% lebih itu siswa yang dia terlambat dalam mengumpulkan tugas nih. Entah itu dia berbagai macam alasan mereka ya, dari mereka ada sekitar 30% lebih anak yang terlambat atau mungkin kadang ada yang tidak mengumpulkan tugas. Wow, jadi cukup besar ya Bu ya. Jadi murid yang memang tidak mengumpulkan tugas, bahkan yang tidak sama sekali gitu ya, ada yang terlambat bahkan tidak mengumpulkan sama sekali. Kira-kira kalau dari pengamatannya Bu Danik gitu, ketika di kelas itu kenapa murid bisa seperti itu, dia bisa terlambat mengumpulkan tugas? Alasan itu kenapa kira-kira? Dengan berbagai macam alasan lah, sulit lah, atau mungkin pembelajaran tugasnya terlalu banyak dengan tugas-tugas yang lainnya, dan akhirnya mereka tidak mengumpulkan tugas atau mungkin telat dalam pengumpulan tugasnya. Oke, dan permasalahan tadi ya Ibu ya, pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Selama ini saya melakukan pembelajaran masih berkenaan seperti pakai daring juga iya, langsung juga iya ya. Jadi tetap saya menggunakan Google Classroom, materi-materi sudah saya kirimkan beberapa hari sebelum pertemuan berlangsung. Jadi mereka bisa melakukan pembelajaran. Setelah itu pada jam pembelajaran, saya menyampaikan materi, menyampaikan latihan dan juga kemudian tugas-tugasnya. Jadi mereka punya file secara daringnya, tetapi saya juga hadir di kelas saat pembelajaran dengan menyampaikan materi-materi tersebut, bentuk latihannya, berikut juga tugas-tugasnya. Oke, jadi sebenarnya yang sudah Ibu terapkan itu sudah cukup baik ya Bu ya. Jadi untuk rencana Ibu nih, kira-kira siswa itu senang diperlakukan seperti apa tuh Bu, supaya mereka kemudian bisa lebih aktif lagi gitu dalam mengumpulkan tugas gitu, bisa tepat waktu. Kira-kira rencana Ibu seperti apa? Mungkin dengan kita memberikan perhatian lebih, kita tetap intens dalam mereka, berarti kan tadi ada yang beralasan tidak bisa ataupun dengan alasan yang lainnya. Jadi kita memberikan pelatihan yang lebih intens lagi kepada masing-masing siswa maupun masing-masing kelompok. Jadi masing-masing setiap tugasnya, baik itu individu maupun kelompok, dia bisa melakukannya mengumpulkan tepat waktu. Oke, jadi tadi dengan metode kelompok ya Bu, jadi Ibu ada individu dan kelompok ya. Rencana yang sangat luar biasa ya Bu ya. Komitmen seperti apa nih Bu yang akan Ibu lakukan ke depan supaya rencana yang luar biasa itu bisa? Selain saya bekerja di dalam kelas bersama dengan anak, tetapi juga saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah atau pihak terkait berkenaan dengan rencana-rencana saya. Begitu juga saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat supaya setiap tugas-tugasnya tidak hanya dominan terhadap mata pelajaran semuanya ada tugas dengan banyak, tapi kita punya porsi tersendiri. Tugas pelajaran A berapa persen masing-masingnya. Jadi ada kita konsultasi dengan atasan, begitu juga dengan rekan sejawat. Jadinya pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan baik. Ada tugas, ya ada porsinya masing-masing. Oke, jadi kalau saya tangkap dari obrolan tadi, adanya kolaborasi ya Bu, jadi tidak hanya Ibu sendiri gitu, nanti Ibu akan melakukan kolaborasi juga dengan rekan sejawat, kemudian dengan atasan juga ya, supaya komitmen tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira kapan ini dilakukan Bu? Rencana yang baik ini kapan akan dilakukan?
segera nanti Ibu dalam pertemuan pembelajaran berikutnya, jadi akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, alhamdulillah Bu, kita sekarang ada di sepertinya tadi Ibu sudah mengerti ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Sharing yang sangat luar biasa pada siang ini. Terima kasih Ibu. Nanti saya ingin ngobrol lagi nih terkait rencana tadi yang baik-baik tadi. Ya, terima kasih waktunya Ibu Is. Iya, terima kasih. Mengganggu. Iya, waktunya. Terima kasih banyak. ya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Dani. Selamat siang Ibu Is. Oke, selamat siang guys. Ya, selamat siang Pak Andi. Oke, saya tadi luar biasa sekali. Setelah melakukan melihat proses observasi ini, ternyata Ibu dalam melaksanakan coaching sangat luar biasa, di mana Ibu bisa melakukan kehadiran secara penuh, kemudian melihat ataupun memberikan pertanyaan dengan yang berbobot, dan Ibu juga melakukan evaluasi dengan adanya alur kehidupan. Kalau menurut saya, seandainya skala penilaian saya terhadap Ibu pada saat Ibu melaksanakan proses coaching, Ibu sebagai coach adalah di antara 1 sampai 4, saya kasih 3,5. Wah, terima kasih Bisa Pak. dalam memang hampir hampir. Terima kasih Pak. Nah, mungkin saya ingin menanyakan menurut Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak sudah semuanya dari tadi juga memberikan pertanyaan dan sampai dengan akhirnya menemukan solusi sendiri. Ibu juga membimbing coaching untuk menemukan dari masalah menjadi solusinya juga luar biasa. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Adi. Iya, sebelumnya saya terima kasih Pak Adi karena sudah mengobserver saya sehingga jalannya ke sini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Ya. Maaf atas waktunya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kami akan mempraktikkan coaching dan yang akan dibantu oleh kawan saya sebelah kanan Dani Carmila sebagai observer. dan sebelah kiri saya, Polisi Lustinwari sebagai coach. dan saya sendiri Ahdi Nur Hadi sebagai coach. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Ahdi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini akan berperan menjadi coach ya? Ya Ibu. Ya, untuk Ibu Lois. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh Bapak Ahdi? Persiapan yang saya lakukan sebenarnya adalah satu, ada poin-poin dalam seorang coach, yaitu sebagai coach diantaranya adalah present, kehadiran diri, kemudian ketertarikan untuk memberikan pertanyaan dan menjadi pendengar aktif. 3 poin tersebut. Terus kemudian di dalam pendengar aktif ini di dalamnya ada pertanyaan yang berbobot, berusaha untuk mencari pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah kemudian ketika persiapan ini juga ada lagi, yaitu di dalam melakukan coach, saya berusaha untuk memahami alur tirta atau alur air dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab untuk melakukan proses coaching tersebut. Gitu. Ya. Selamat bercoaching, semoga berhasil, lancar sampai akhir. Ya, terima kasih Bu Dani.
dan mohon bantuannya untuk melakukan proses observasi kalau lebih terdekat. Ya, selamat siang Ibu Elis. Ya, selamat siang Pak Ahdi. Gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah pada siang hari ini alhamdulillah saya baik. Oh, alhamdulillah. Gimana nih? Ada rencana apa untuk yang kita obrolkan hari ini atau kita mau mulai tentang apa nih? Ya Pak Ahdi, terima kasih sebelumnya karena Pak Ahdi mau meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya gitu. Saya di sini ingin sharing terkait tingkat kepercayaan diri siswa di kelas gitu yang sangat rendah gitu Pak. Jadi Ibu akan memahami bahwa tingkat keterampilan kepercayaan diri siswa yang rendah ya. Iya. Untuk konfirmasi ulang. Nah, menurut saya apa sih yang dimaksud dengan kepercayaan diri menurut Ibu? Definisinya seperti apa? Kepercayaan diri itu terutama untuk siswa ya. Jadi siswa yang percaya diri itu siswa yang menurut saya itu antusias gitu. Dia merespon apa saja yang gurunya sampaikan gitu. Jadi dia itu antusias gitu. Kemudian dan dalam masalah ini krisis kepercayaan diri ini terutama ketika di pembelajaran saya seni budaya, siswa tersebut masih malu-malu gitu Pak. Jadi ketika saya beri tugas untuk maju di depan kelas gitu, mereka malu. Jadi mereka tidak mau ke depan gitu. Jadi itu kepercayaan diri mereka itu kayak masih kurang gitu. Kepercayaan diri siswa itu masih sangat kurang ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu punya atau hambatan apa sih yang membuat mereka menjadi malu atau hambatan atau gangguan menurut Ibu? Sebenarnya dari kebiasaan juga sih Pak ya. Mungkin kalau saya lihat mungkin karena dari intensitas usia juga gitu. Mungkin karena dari SD itu mereka tidak terbiasa untuk tampil ke depan gitu, dan sekarang baru menginjakkan di SMP gitu. Saya untuk mereka bisa tampil ke depan gitu. Jadi di situ siswa itu masih malu-malu gitu ya, karena kurangnya mereka bisa tampil ke depan. Tampilin dikit sekali kesempatan mereka. Iya betul. Nah, menurut Ibu skala mereka malu itu dalam hitungan skalanya berapa persen? Kurang lebih 50% sih Pak. Jadi 50% siswa itu memang ada yang sudah aktif gitu, dia mau percaya diri tampil ke depan gitu. Dan yang 50% itu masih sangat malu-malu gitu, sungkan untuk ke depan gitu. 50% ya untuk skala siswa dalam kelas tersebut ternyata masih malu-malu. Nah, kira-kira Ibu punya rencana apa untuk mengantisipasi hal tersebut? Mungkin rencana saya itu saya akan mungkin membuat kelompok Pak. Jadi ya membuat kelompok supaya untuk tampil ke depan itu tidak per individu dulu mungkin. Jadi di awal-awal ini saya buat kelompok sehingga mereka bisa tampil berkelompok untuk bisa tampil ke depan. Mungkin lebih efektif ya, karena kalau di kelas yang lain itu yang tingkatannya sudah tinggi itu saya terapkan seperti itu efektif sih Pak. Jadi mau gitu ketika dia nggak sendiri gitu untuk tampil ke depan gitu. Misalkan 2-3 orang ke depan. 2 atau 3 orang ke depan ya? Iya, jadi jangan sendiri dulu. Jadi sebelumnya sudah pernah ada kasus itu dan sudah ditangani dan berhasil. Saya mau nanyakan, berapa lama proses untuk kira-kira proses berlangsung untuk pembinaan siswa tersebut atau kelas tersebut dari yang mungkin dikasih kesempatan untuk 2 kali tampil dulu mungkin ya kayak untuk berkelompok, baru mungkin tampil ketiga kalinya dia bisa mencoba untuk individu. Oke, pertama kelompok, kedua ketika beberapa kali kelompok berhasil, siswa mulai percaya diri, dilanjutkan dengan mereka akan berindividu.
Nah, kira-kira saya mau menanyakan bahwa Ibu butuh bantuan siapa saja? Mungkin support dari yang pertama memang dari kita sendiri. Nah, yang kedua itu mungkin support dari temennya. Jadi temennya saling menyemangati gitu, tidak ada yang kayak membuli atau menertawakan gitu ketika mereka tampil. Nah, mungkin support system yang di dalam kelas itu dulu sih Pak. Iya, dari temennya gitu, seperti itu. Luar biasa ini berarti ya. Dari mulai memang awal percaya diri, ternyata ada analisis baru, yaitu identifikasi ternyata sama temennya mungkin ketika ada kesalahan sedikit saling membuli gitu. Iya, Nah, iya. Jadi harus saling support sama temennya gitu. Oke, mungkin untuk wawancara ini sudah ya. Saya ingin menanyakan bahwa mungkin kita akan ketemu lagi dengan coach selanjutnya ketika Ibu mempraktekkan tindak lanjut dari pertama kelompok, mungkin dari anak yang awalnya tadi malu 50%, terus nanti akan dilakukan penerapan dengan tugas kelompok, beberapa kali dilakukan tugas kelompok, mungkin bisa 2 kali pertemuan atau mungkin 2 minggu pertemuan, lanjut dengan per individu Ibu ya. Nah, terus sambil dari kelompok itu juga dirubah karakter anaknya yang tadinya saling membuli tapi saling mensupport. Betul sekali. Ibu, mungkin kita akan ketemu lagi. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Hadi. Sebelumnya saya bisa sharing sama Bapak, jadi saya semakin tercerahkan dengan saya sharing sama Bapak gitu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nanti saya akan ngobrol lagi sama Bapak minggu depan. Oke, sama-sama. Ditunggu hasilnya nanti kita Siap. sudah melaksanakan kembali di kelas yang baru tersebut. Siap, Bapak. Bagaimana prosesnya? Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Ahdi, sesi coaching yang sangat luar biasa bagusnya dari titik awal sampai titik temu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Riz. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh yang Pak Hadi tunjukkan. Kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sambil kita evaluasi, di sini ada alur tirta yang sudah dilaksanakan. Untuk garis besarnya, apa saja untuk alur tirta tersebut, Pak? Alur tirta itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, rencana aksi itu sekarang. Rencana aksi. Tanggung jawab. Oh iya, sama tanggung jawab terakhir Ya. dari Maya. Ya, dengan tetap memperhatikan 3 kompetensi tersebut Iya. ya, dengan mendengarkan, present ya, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan berbobot sendiri, kalau dari skala 1 sampai 4, saya sudah memberikan skala 4 Pak. Semoga sesi coaching ini bisa dilakukan dengan tekan jawab dan juga mungkin bisa dengan muridnya. Sukses selalu Pak Hadi. Terima Selamat kasih Ibu. siang. Terima kasih atas observasi yang dilakukan oleh Ibu. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi buat diri saya untuk melakukan perbaikan ke depannya. Sukses selalu ya Pak Hadi. Ya, Selamat Ibu. siang. Ya, selamat siang.